gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur karena memang hari ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya pada kegiatan belajar mengajar. Saya berharap setelah berdoa tadi itu teman-teman bisa menguatkan hikmat untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin lebih baiknya juga sebelum memulai coba dilihat sekelilingnya, takutnya ada sampah dan ada kotor sebagainya, mejanya silakan dibenerin dulu, rapiin. Sama enggak? Ya, kalau misalkan udah, Bapak di sini sebelumnya terima kasih kepada anak-anak semuanya karena hari ini masih semangat mengikuti pelajaran ya. Meskipun kita hari ini dalam keadaan Ramadan, mudah-mudahan anak-anak semuanya semangat ya. Kemudian juga patut kita syukuri karena lagi-lagi kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini ya, gitu. Mengharapkan nanti kedepannya teman-teman lebih semangat lagi, kemudian juga mungkin bisa terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan kedepannya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya pada materi ini kita bisa mengikuti dengan baik gitu. Nah, mungkin sebelum dimulai ingin mengecek kehadirannya, takutnya ada yang sakit ya kan, ataupun ada yang berhalangan hadir ya. Mungkin dicek dulu biar tahu kan. Atau mungkin di sini ada buka agendanya ya. Di sini yang hadir itu sekitar banyak ya. Di sini kalau mungkin puasa juga ya. Cuma mungkin teman-teman juga yang lainnya Bapak harapan jaga kesehatannya ya, yang kesehatannya, dan juga yang sakit mudah-mudahan di sini semacam pemanfaatan dan Siti Romla di sini mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Amin. Ya, bisa berkumpul kembali. Nah, mungkin kalau misalkan tadi itu yang berhalangan hadir karena apa, mudah-mudahan teman kita semua bisa masuk dan bisa mengikuti kegiatan KBM selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang sampaikan karena kita juga di sini perlu ada refleksi ya. Bapak ingin ada jawaban dulu ya, meskipun puasa kita tetap semangat ya. Bisa ya. Oke. Ketika Bapak ucapkan semangat Indonesia jaya ya, bisa ya. Siap? Oke. Mungkin ada yang bisa mimpin, Alma dulu. Dulu ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, ulangi. Semangat pagi. Pagi. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Oke, keren. Tepuk tangan dong. Nah, ini adalah sebuah refleksi. Mudah-mudahan rasa semangat teman-teman untuk mengikuti ataupun adik-adik semua di sini, anak-anak semuanya ya, biar terus merefleksikan rasa nasionalismenya ya. Rasa nasionalisme guna apa? Terus menjadi generasi penerus bangsa yang sangat luar biasa dan semangat ya gitu. Karena kalau bukan teman-teman siapa lagi yang meneruskan para penerus kita, apalagi yang sudah terdahulu ya begitu. Jadi tetap semangat untuk mengikuti belajar ini karena belajar merupakan salah satu upaya teman-teman dalam merefleksikan itu ya. Oke, di sini mungkin ya, baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun anak-anak semua, adik-adik di sini harus tahu, yaitu hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran Undang-Undang 1945. Nah, di sini perlu ketahui apa
sih maksud dengan pokok pikiran, ya kan? Berarti landasan, gagasan, ya, inti sari di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, biasanya kalian setiap hari Senin itu mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, apa yang dimaksud dengan undang-undang? Ya, nah, undang-undang di sini ialah undang-undang, berarti ketentuan, ya, pengaturan memang dibuat oleh pemerintah, ya, pemerintah ataupun badan legislatif, ya, legislatif, DPR dan yang lainnya. Di sini, ya, dua. Dasar D-nya di sini tentunya adalah dasar, ya, ataupun tumpuan, ya. Nah, ya. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 alinea, ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di alinea keempat banyak sekali perbincangan, ya, karena memang betul falsafah negara di sini tercetus pada alinea yang keempat, yaitu Pancasila. Jadi kemerdekaan, kemudian juga Soekarno memproklamasikan itu bentuk daripada landasan pokok pikiran yang keempat. Nah, dalam hal ini adik-adik ataupun anak-anak semua di sini harus tahu berapa alinea pokok pikiran daripada undang-undang di sini. Jelas tadi sudah jelas di sini dibuat oleh badan, kemudian juga landasan pokok pikiran juga sudah termaktub, ya. Pengaplikasinya betul, biasanya tadi sudah kita melaksanakan pada upacara bendera setiap hari Senin. Kadang memang undang-undang dasar di sini suka dibacakan, ya, suka dibacakan baik tingkat SD, ya. Ngasih daripada di sini ada gambar, nanti buka saja, ya, nanti mungkin silakan diskusikan, ya, biar apa, biar tahu oh ini gitu sejarahnya, oh ini gambarnya gitu, ya. Nanti mungkin salah satu boleh nanti dijelaskan, ya, di sini. Ini bentuk daripada apa, silakan ini dan ini kelompok ini, ya, lihat aja dulu. Itu mungkin bisa dibilang salah satu contoh, ya, contoh daripada alinea atau pokok pikiran, ya. Coba Pak Bubun mungkin di kelompok ini silakan, apa itu gambar apa? Jadi ini gambar itu Konferensi Asia Afrika, wujud nyata dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa. Oke, jadi salah satu daripada bunyi yang alinea ke-4 karena nomor. Nih, Bapak juga ingin menjelaskan di sini. Biasanya orang-orang mengatakan bahwasanya, Pak, pada dasar pertama Pancasila kok ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kok pernah katanya misalkan diubah dari syariat jadi ketuhanan. Apakah itu? Nah, itu bukti daripada Indonesia adalah negara yang pluralisme, beragam, keanekaragaman, ya. Perlu diketahui juga di situ. Di teman-teman ataupun anak-anak semua di sini, adik-adik semuanya, biar minimal tahu, ya, minimal tahu daripada pembukuan alinea dasar-dasar negara Indonesia, ya kan, di situ. Karena itu bentuk daripada kita sebagai generasi penerus bangsa, ya, mencintai ataupun minimal mengetahui alinea yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, gitu. Jadi berharap nanti pas pelaksanaan upacara jangan hanya sampai membacakan saja, tapi bisa merefleksikan, tahu sejarahnya, tahu maknanya, ya, gitu. Nah, coba mungkin di sini kalau ini lagi apa yang bisa dijelaskan itu gambar apa? Bukti juga apa tuh? Sok silakan. Yang saya tahu di sini itu bisa menggambarkan seorang sosok
pahlawan ataupun presiden pertama Republik Indonesia, yaitu K.R. Soekarno, yang sedang membacakan proklamasi. Di sini perwujudan juga termasuk perwujudan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Luar biasa. Tangan buat semua. Itu mungkin salah satu gambar yang kau berikan adalah bentuk daripada refleksi ya, sampaikan kepada anak-anak ataupun adik sekalian ya. Biar apa? Biar tahu, oh ini gambarnya gitu kan. Mungkin di buku juga ada, cuma itu kita lebih refleksikan intensifin lagi ya. Biar apa? Biar tahu lebih dalam ya. Memang betul di dalam alemnya itu banyak sekali makna-maknanya ya. Ya, makna-makna terpendam. Misalkan dari alam ketiga ya, di situ memang lebih ke arah spiritualitas ya. Spiritualitas kita kenapa? Kita sebagai warga negara, sebagai negara mempunyai fondasi agama ya di situ. Jadi beragama itu berhak dan wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia gitu. Ataupun bentuk kepercayaan ya, kepercayaan di situ. Nah, itu. Mungkin itu dari Bapak ataupun bisa dicermati ya apa yang tadi disampaikan dalam gambar tersebut, dan di buku juga ada, buku paket, silakan baca saja. Lebih intensifnya dibaca, dan kalau ada tanyakan silakan tanyakan. Sok dicermati dulu itunya apa, buku paketnya. Ya, kalau udah di situ juga kita di sini lihat pada halaman ke 92 di sini terjelas juga bahwa hari ini kita bicara pokok pikiran. Terlebih daripada pokok pikiran, khusus juga mungkin tadi beda ayat keempat. Di sini ada ayat ketiga. Di sini ayat ketiga ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini sudah jelas ya, berkat apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti lebih kemerdekaan ini didasari oleh yang Maha Kuasa. Tentunya kita sebagai warga negara juga punya kepercayaan, gitu ya. Tuh, kemudian juga di sini mungkin alemnya yang sebelumnya, alem yang kedua ya. Coba dulu di situ ada sebutkan alem kedua. Di sini alem yang kedua itu mengandung cita-cita bangsa Indonesia, tahu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tuh kanan. Nah ini sudah jelas ya. Berarti Indonesia di sini menjunjung tinggi cita-cita luhur untuk Indonesia yang merdeka dan bersejahtera serta makmur, begitu ya. Tuh, jadi luar biasa sekali materi kali ini, karena ini pokok pikiran, bicara pokok pikiran dan dasar juga ya, biar anak-anak, adik-adik semua tahu pokok pikiran daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu. Coba Bapak ingin ini juga nanya ya, yang di sini. Ulangi dari penjelasan Bapak tadi ya. Coba Pak Adru ataupun Gugun ya, ada berapa alinea yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang 45? Ada berapa? Sudah dijawab. Ada 4. Oke, ada 4. Ada yang lain yang jawabannya? Hah? Herman? Ada 4 ya. Jadi semua tahu itu ada 4 ya. Dan dalam undang-undang itu ataupun pada sejarahnya sangat luar biasa diperjuangkan oleh tokoh bangsa kita ya. Oke, mungkin itu untuk penyampaian materi kali ini. Dan juga tadi udah Bapak refleksikan pada gambar itu. Alhamdulillah adik-adik bisa mencermati. Nah, di sini mungkin cuma Bapak juga ataupun juga ingin tahu ya, coba ke depan seorang, karena di sini kita metodenya adalah ceramah ya, ceramah. Tapi daripada hari ini kita juga harus tahu pokok pikiran. Coba mungkin nanti ataupun duduk aja bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan pelajaran kali ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan hari ini? Saya Pak. Oh, silakan dulu.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Kita tadi sedikit membahas itu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, setelah saya mencermati tadi dari pembelajaran Bapak, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya merupakan dasar dari 4 pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi. Nah, dari itu perlu juga dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya di sekolah itu dalam hal upacara, di situ kita ada yang namanya pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Luar biasa, tepuk tangan. Biasa ya. Jadi jawabannya juga mencermati kegiatan hari ini ya, alhamdulillah. Jadi pokok pikiran di sini, meskipun Bapak di sini akan hanya pokok pikiran, tapi tadi udah baca di buku paket dan gambar yang direfleksikan. Mudah-mudahan bisa terus semangat untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan dan terus melanjutkan sebagai generasi penerus bangsa. Jangan hanya pada pelaksanaan pembacaan undang-undang saja, tapi refleksi dan aplikasi kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Ya. Dan perlu kalian teman-teman ada semua di sini, anak-anak semua di sini juga, bahwa pernah Soekarno berkata, ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi di sini untuk refleksi, pokok pikiran adalah hasil daripada perjuangan para tokoh, para pahlawan yang telah terdahulu. Ya, tuh. Karena mungkin udah cukupkan waktunya, ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Tapi ada beberapa tugas yang nanti Bapak berikan di sini ya. Tugasnya itu anak-anak coba punya FB semua, Facebook. Ada ya, udah ini semuanya ada ya nanti. Nah, ditulis ya di FB atau Facebook kegiatan hari ini ya. Share, tandai Bapak ataupun tambahkan teman dulu di Facebook ya. Saya batas waktunya sampai nanti besok pagi jam 9 ya, itu tugasnya. Dan untuk kedepannya mohon nanti baca box paket yang ada ya, itu kita melanjutkan materi yang selanjutnya ya, terkait dengan pelajaran selanjutnya. Jadi jangan sampai nanti tidak baca dulu. Kayak tadi luar biasa, baca dulu sebelum kegiatan. Alhamdulillah hari ini bisa tercapai dan minimal paham itu ya. Baca-baca buku paketnya, jangan lupa tugasnya, dan ingat jaga kesehatannya ya.